Ada kekuatan angkatan laut, kekuatan angkatan udara, dan kekuatan penerbangan melalui angkatan laut. Dalam beberapa tahun terakhir, ketiga cabang militer Tiongkok telah mengalami pertumbuhan yang besar, dengan penekanan baru pada penerbangan angkatan laut. Tampaknya Tiongkok siap untuk menjaga kepentingan maritimnya. Hari ini, kita akan membahas bagaimana Angkatan Laut Tiongkok telah berhasil memperkenalkan jet tempur berbasis kapal induk baru, yang meningkatkan kemampuan angkatan lautnya secara besar. Debut jet tempur J-15 Tiongkok baru-baru ini di Pameran Udara Juhi 2024, menandai tonggak utama dalam upaya Tiongkok untuk memodernisasi pasukan angkatan lautnya, bersama dengan jet tempur siluman J-35A dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). J-15T berperan besar dalam kemajuan pesat Tiongkok dalam teknologi dirgantara, yang bertujuan untuk melengkapi kapal induknya dengan jet tempur mutakhir. Penambahan baru pada armada ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga inisiatif strategis yang mencerminkan kepercayaan diri Tiongkok yang semakin besar dalam mengembangkan dan menyebarkan sistemnya sendiri untuk memperkuat kehadiran angkatan lautnya di Asia Pasifik dan sekitarnya. Media sosial ramai dengan video dan gambar kedatangan J-15T di Bandara Juhi, yang menarik perhatian domestik dan internasional. Media pemerintah Tiongkok mengonfirmasi pendaratan tersebut, yang memicu minat publik dan menyoroti kemampuan operasional pesawat tersebut. Tidak seperti prototip sebelumnya, versi J-15 ini telah dimodifikasi untuk beroperasi dari kapal dengan sistem lepas landas berbantuan ketapel cabar dan ketapel elektromagnetik untuk pemulihan. Pengembangan ini sejalan dengan strategi Tiongkok untuk beralih dari lepas landas dengan lompatan ski ke peluncuran dengan ketapel, yang menandai kemajuan teknis yang besar untuk operasi kapal induk yang lebih efisien. Seri J-15, yang awalnya berasal dari era Perang Dingin, telah mengalami peningkatan besar dengan J-15T untuk memenuhi kebutuhan taktik angkatan laut modern, terutama selama latihan gabungan baru-baru ini dengan kapal induk Liaoning dan Shandong. Khususnya, J-15T dapat beroperasi dari Fujian dan kapal induk dengan lepas landas pendek, tetapi pemulihan tertunda seperti Liaoning dan Shandong. Kemampuan beradaptasi ini memberi Tiongkok keunggulan strategis, yang memungkinkan penyebaran J-15 di berbagai jenis kapal induk tanpa dibatasi oleh pengaturan ketapel Fujian. Kemampuan ini dapat menjadi krusial dalam konflik, yang memungkinkan perpindahan aset yang cepat antara kapal induk untuk mempertahankan kendali strategis. J-15T baru juga memiliki peningkatan yang besar, termasuk mesin WS-10 yang diproduksi di dalam negeri, yang menggantikan mesin AL-31F Rusia. WS-10 meningkatkan kinerja dan mempromosikan independensi, tujuan utama dalam strategi pertahanan Tiongkok. Dengan menggunakan teknologi dalam negeri, Tiongkok bermaksud mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, khususnya di area sensitif tempat ketegangan politik muncul. Mesin baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya dorong dan efisiensi bahan bakar, sehingga memudahkan penggunaan yang lebih luas selama misi kritis. Selain itu, J-15T memamerkan kokpit yang didesain ulang dengan tampilan head-up holografik sudut lebar dan ergonomi yang disesuaikan untuk lepas landas pesawat. Hal ini meningkatkan bidang pandang dan kesadaran situasional pilot, yang sangat penting dalam lingkungan operasi pesawat yang menuntut. Desain kokpit pesawat tempur yang diperbarui menekankan peningkatan yang berfokus pada pilot, yang mencerminkan tujuan Tiongkok untuk meningkatkan pesawat tempur angkatan lautnya dengan teknologi yang lebih baik. Tingkat keberhasilan misi dibantu oleh radar susunan elektronik aktif berwarna cerah yang baru, mirip dengan yang ditemukan di J-15D dan jet tempur Tiongkok canggih lainnya. Peningkatan radar ini meningkatkan jangkauan deteksi dan pelacakan target,
yang sangat penting untuk menjaga wilayah Angkatan Laut Tiongkok dari potensi ancaman. Pengenalan J-15 di acara penting seperti Zhuhai Air Show menunjukkan kepercayaan Tiongkok pada kemampuan pesawat tempur ini. Meskipun tidak dikonfirmasi apakah J-5T telah mencapai kemampuan operasional, penempatannya di kapal induk Liaoning dan Shandong menunjukkan bahwa pesawat itu sedang dalam pelayanan atau hampir beroperasi. Ini bisa menjadi pertanda babak baru bagi Angkatan Udara Tiongkok. Kedatangan gelombang pertama J-15T menunjukkan bahwa militer bersiap untuk peran yang lebih aktif dalam melindungi kepentingan nasional di seluruh Asia. Bersamaan dengan J-15, Chinese Naval Aviation juga memperluas armadanya dengan varian khusus J-15 yang dirancang untuk peperangan elektronik, yang kabarnya sedang diuji di Shandong. Penambahan ini akan secara besar meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk mengganggu komunikasi dan sistem radar musuh dalam konflik. Jika berhasil, J-15 akan memberi Tiongkok keuntungan besar dalam peperangan elektronik, di mana kendali atas informasi dan sinyal seringkali penting untuk keberhasilan misi. Integrasi radar canggih dan kemampuan peperangan elektronik dalam armada Tiongkok menunjukkan bahwa negara itu tidak hanya memperluas jangkauan angkatan lautnya. Tiongkok juga tengah mempersiapkan diri dengan berbagai perangkat yang diperlukan untuk unggul dalam bidang perang informasi yang penuh kesulitan. Perkembangan ini berdampak besar terhadap strategi angkatan laut jangka panjang Tiongkok. Saat ini, rencana tersebut melibatkan pengoperasian lebih dari 60 J-15 di seluruh kapal induknya, yang diorganisasikan ke dalam 4 kelompok, bersama dengan sekitar 14 J-15TS. Intelijen sumber terbuka menunjukkan bahwa Tiongkok bermaksud untuk secara bertahap menghentikan produksi model pesawat yang lebih tua, sambil meningkatkan jumlah pesawat canggih di sayap udara kapal induknya. Fokusnya adalah pada pengerahan pesawat konvensional dan khusus, termasuk untuk perang elektronik. J-15 mencerminkan strategi baru untuk angkatan udara kapal induk yang memprioritaskan kemampuan daripada jumlah semata. Setiap pesawat ditujukan untuk peran tertentu, mulai dari superioritas udara hingga peperangan elektronik. Kemajuan pesat ini memberi sinyal kepada masyarakat internasional bahwa Tiongkok tengah bangkit sebagai pemain tangguh dalam penerbangan angkatan laut, yang telah lama didominasi oleh kekuatan mapan seperti Amerika Serikat, dengan mencapai kemandirian teknologi dan inovasi yang berkelanjutan. Tiongkok tengah membentuk kembali dinamika perang angkatan laut, terutama di tengah memanasnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Penting bagi Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut dan angkatan udara untuk melawan campur tangan asing dan menjaga kepentingannya di masa mendatang. Kapal induk Fujian diharapkan akan melakukan uji coba pendaratan dan lepas landas untuk J-15, sebuah perkembangan yang dipantau secara ketat oleh para analis pertahanan dan pengamat militer dunia. Proses ini penting untuk menunjukkan kompatibilitas penuh J-15 dengan sistem kabin dan menilai fleksibilitas operasionalnya di berbagai skenario misi. Jika berhasil, kapal induk Tiongkok akan memperoleh tingkat fleksibilitas operasional yang tak tertandingi, kemampuan yang hanya dimiliki oleh sedikit angkatan laut dunia. Pencapaian ini menyoroti keterampilan Tiongkok dalam mengintegrasikan teknologi baru dan yang sudah ada. J-15 bukan sekedar pemutakhiran, ini menandai perubahan besar dalam strategi Angkatan Laut Tiongkok, yang menunjukkan pergeseran ke arah tidak hanya mempertahankan perairannya, tetapi juga memperluas pengaruhnya di seluruh lautan. Perkembangan ini memamerkan pesawat tempur berbasis kapal induk baru Angkatan Laut Tiongkok, yang meningkatkan kekuatan angkatan lautnya.